Anda lihat ini kalau di flyer-nya, di Storygram-nya Sonora FM 92, pasti Anda udah tahu kalau hari ini Sesa mau ngajak Anda untuk jalan-jalan ke Jepang. Nah, pastinya Sesa nggak sendirian, karena akan sharing-sharing di sore hari ini bagaimana sih suasana Ramadan di Jepang itu seperti apa. Ada sholat tarawehnya nggak? Ada berburu tajilnya juga nggak? Nah, langsung aja saya mau sapa dulu untuk narasumber kita di sore hari ini. Ada Kak Putri Purwaningsih yang saat ini nampaknya lagi bekerja sebagai karyawan swasta di Jepang ini ya. Kak Putri, selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore, di Jepang udah malam, Mbak. Selamat malam berarti. Jam Iya. berapa kalau di Jepang ini sekarang, Kak? Beda 2 jam, jadi sekarang tuh jam 18.56. Oke. Berarti udah berbuka atau belum nih? Udah. Tadi jam 18.20 karena. Di Jepang ini berapa lama sih, Kak Putri? Ini puasanya, durasi puasa berapa lama sih? Durasi puasa di Jepang itu tergantung puasanya pas di musim apa. Jadi kalau sekarang kan di musim semi, jadi mataharinya itu dibilang panjang banget juga enggak. Itu 15 jam. Karena sekarang tuh 15 jam. Jadi dia imsak jam 3.30-an, bukanya 18.30. Panjang. Tapi ini masih nggak terlalu panjang, karena kalau di musim panas, benar-benar di musim panas di pertengahan, saya kan udah 6 tahun di Jepang. Waktu tahun pertama kena musim panas di tengah-tengah di bulan Agustus, itu puasanya 18 jam deh kalau nggak salah. Jadi imsaknya itu jam 2.30 pagi, bukanya itu jam 8 malam. Oh alah, lebih panjang ya. Iya, Itu pas hampir pertama mati. Kali, ya? Iya, pertama kali. Jangan dong Kak Putri, tapi kan tetap semangat sampai sekarang ini kan. Iya. Kak Putri tadi 6 tahun di Jepang. Oh iya. Berarti 6 kali Ramadan ini di Jepang terus? Merayakan Ramadan di Jepang? Iya. Berarti dari sebelum pandemi sampai sekarang pandemi ya Kak Putri ya? Oh iya, betul. Nah, mungkin bisa di-sharing ke sahabat Sonora di sore hari ini, Kak Putri, gimana sih Ramadan di Jepang sebelum pandemi sama sesudah pandemi, Kak? Oh, kalau misalkan Ramadannya sendiri, itu tuh nggak berubah sebelum dan sesudah pandemi. Karena kan orang Jepang juga, mereka kan mayoritas bukan muslim kan, ya mungkin banyak yang tahu. Jadi kalau muslim di Jepang itu rata-rata antara orang asing yang lagi belajar di Jepang atau kerja di Jepang, atau enggak orang-orang keturunan kayak misalkan ibu dia nikah sama orang Pakistan atau pokoknya yang Islam gitu, nanti ya begitu. Jadi kalau Ramadannya sendiri tuh kalau di kota-kota nggak berasa sama sekali. Oh, tapi biasanya yang khas untuk Ramadan kalau di Jepang itu apa sih, Kak? Yang khas apanya nih, makanannya kah? Makanannya boleh, suasananya, atau ada hal-hal khusus nih kalau misalnya di Indonesia kan ada yang berburu tajil atau ngabuburit gitu kan sambil nunggu buka puasa. Nah, kalau di Jepang ada nggak sih, Kak? Kalau di Jepang nggak ada sih, paling di beberapa masjid di Jepang itu kadang suka buka buka bersama terus kasih makanan gratis. Oh, oke. Berarti lebih ke sharing makanan gitu ya? Iya. Kalau misalnya Kak Putri, ini kan mau nyari makanan-makanan makanan-makanan untuk berbuka atau makanan-makanan Indonesia gitu, susah nggak sih Kak nyarinya? Apakah ada satu komplek khusus gitu, misalnya kalau kita di luar negeri ada yang namanya Chinatown gitu, mungkin di sana ada nggak sih kayak gitu? Kalau Chinatown segede itu nggak ada, tapi kalau restoran Indonesia ada. Ada restoran Indonesia. Kak Putri, ini tadi kan sharing makanan ya selama bulan Ramadan untuk tradisi yang ada di Jepang ini berarti ya. Nah, itu makanan yang diberikan adalah makanan Indonesia. Oh, kalau yang tadi sharing makanan itu, jadi tergantung kan di sini masjidnya itu punya negara mana. Yang biasanya bagian makanan itu masjid punya negara Turki, jadi masakannya masakan Turki. Oh, oke. Jadi tergantung ya, ngikut-ngikut ya Kak ya. Kalau misalnya di Jepang sendiri, di KBRI-nya gitu, sejauh ini ada buka untuk ini nggak sih Kak, buka bareng gitu ada nggak sih di sana?
Kayaknya kalau pas COVID tuh nggak ada. Kalau buka saya kurang tahu. Cuma kalau Heeh. misalkan Lebaran itu biasanya mereka pasti ada sholat Id bersama tuh di sekolah Mm-mm. Indonesia di Tokyo namanya Mhm. Skrit. Nah, Oke. itu tuh pasti ada 3 sampai 4 kloter Mm-mm. untuk sholat Idul Fitri. Tapi semenjak corona ini tuh nggak ada. Jadi disuruh sholat sendiri-sendiri ya di rumah gitu. Oh, oke. Kak Putri, pernah ini kan Mm-mm. Kak Putri sendiri nih lokasinya di mana berarti? Saya Karena di lagi Tokyo, di Tokyo, di di, Tokyo. hah, Kalau di Tokyo sendiri ini kan pasti ada orang-orang Indonesia lainnya juga kan yang lagi tinggal di Tokyo juga gitu kan. Pernah mm-mm. ketemuan nggak sih Kak di Tokyo untuk apa buka puasa bareng atau mungkin sharing-sharing makanan tadi terus masak untuk buka puasa bareng itu pernah nggak sih? Oh pernah. Ini yang Kalau sama mm, kenalan, iya. kalau yang dimasak biasa apa Kak? Yang dimasak macam-macam. Biasanya kita bikin lontong. Oh, Makanan oke. Indonesia, jadi yang dibikinnya Benar, benar makanan makanan Indonesia. Indonesia ya. Iya, yang nggak ada. Jadi lontong, Heeh. bakwan, tahu isi, pakai sambal kacang gitu. Itu biasanya enak, Susah nggak? enak. Tetap ya, yang namanya kalau goreng-gorengan itu tetap harus dibawa kemanapun kayaknya ya Kak ya. Setuju, Setuju ya bener. Mau di setuju negara banget. manapun, kalau gorengan katanya itu adalah satu hal, satu makanan yang harus ada ketika berbuka puasa. Oke, setuju. Yang ini saya setuju sama Kak Putri. Kak Putri, ini selain goreng-gorengan tadi, makanan-makanan khas Indonesia juga dibuat, dimasak bareng gitu di satu tempat Mm. juga ketika bulan Ramadan. Pernah nggak sih kesulitan nyari bahan-bahan makanannya Kak Putri? Eh, iya, pernah lah. Tapi kalau di Tokyo, Mm. untungnya kan saya di Tokyo ya. Jadi Uh, itu tuh ada toko Indonesia. Namanya oh, benar-benar oke. toko Indonesia. Mm-mm. Itu mereka jualan semua bahan-bahan makanan Indonesia. Jadi kayak tepung bakwan, Mm-mm. yang kayak gitulah, saus belibis, Uh-uh. Indomie berbagai macam rasa itu ada semua di situ. Oh, jadi kebantu ya mau masak-masak di Mm-mm. situ. Ini juga dengan bahan makanan yang ada di satu apa toko Indonesia tadi namanya Kak ya. Iya, namanya toko Indonesia. Ada semua di situ ya. Aman berarti ya. Aman. Oke. Kak Putri. Ini Kak Putri kan karyawan swasta ya di Mm-mm. Jepang ya. Nah, di lingkungan sekitar Kak Putri ini ada yang ikutan berpuasa juga nggak sih? Di tempat kerja ataupun di lingkungan sekitar gitu? Kalau orang Jepangnya sih nggak ada. Mm-mm. Kebetulan kalau di lingkungan kerja aku ada orang Indonesia. Ada Oke. 1, 2, 3, 4 orang. Mm-mm. Itu Kalau ikutan yang orang puasa. Indonesia puasa. Kalau yang Mm-mm. orang Jepangnya sih enggak. Ah, itu kan berarti cukup banyak orang Jepang ya, maksudnya dari yang orang Indonesia berpuasa kan jadi sedikit ya di situ ya Kak. Nah kan Mm-mm. muncul pertanyaan nih dari orang-orang Jepang loh, Bu, kenapa berpuasa? Puasa itu apa sih? Nah itu dari Kak Putrinya menamengin itu atau memberikan penjelasan-penjelasan itu ke teman-teman Jepang itu seperti apa Kak Putri? Apa yang dibilang biasanya? Biasanya sih, aduh gimana ya? Ya kan mereka sebenarnya mereka biasanya sih nggak akan nanya kayak kenapa sih puasa, tapi mereka Heeh, heeh. lebih nanya kayak suraku naino gitu. Apa sih? Aduh bahasa Indonesia non? Aduh jangan tanya Nggak. saya Kak Putri. Aduh aku lupa. Ini kamu bukan capek sih nggak lapar ya Gak lapar, Toka gak atau haus karena enggak? panjang tadi Iya ya. nggak stres ya kerja tapi nggak makan apa-apa nggak minum apa-apa gitu. Kalau saya sih jawabnya ya enggak karena udah biasa dari kecil gitu. Oh udah biasa mereka sih cuma oh gitu ya. Tapi kan kata saya kita bisa minum dan makan di jam yang ditentukan kan, nggak benar-benar 1 hari full. Tadinya tuh mereka benar-benar mikirnya 1 hari full, atau ada yang mikir boleh minum air deh show gitu. Emangnya puasa di Jepang ya puasa yang buat diet? Ya Oh, gitu. oh di Jepang itu puasa khusus untuk diet ya. Ada Oh, berarti mereka ada kita program harus ke puasa sana deh. diet namanya. Saya harus ke sana deh. Dietin jempol kayak biar nggak gede-gede banget Kak Putri. Ini sambil kita mau mengingatkan juga untuk sahabat sonora sambil kita live juga, sambil saya mengajak ngobrol Kak Putri yang saat ini lagi ada di Jepang yang sudah 6 tahun katanya ini tinggal di Jepang ya kan, sambil sharing-sharing seperti apa sih Ramadan di Jepang. Nah untuk Anda sahabat sonora yang punya pertanyaan juga boleh banget sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar kami ya untuk live Instagram ini, dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya nanti akan saya bantu tanyakan ke Kak Putri. Nah ini nampaknya
sudah banyak yang bertanya, Kak Putri. Wow. Tapi Wow. Bisa deg-degan nggak sih? dijawab, Kak? Deg-degan nggak sih? Iya dong. Pertanyaannya pertanyaan kayak gimana dulu nih? Iya. Ya pasti bukan pertanyaan seputar kesehatan kok. Tenang-tenang Kak Putri. Oh iya. Ini pertanyaan dari dua sahabat Sonora yang menjadi pemenang Kak Putri. Jadi di selama program Ramadan Berbagi ini ada dua penanya beruntung yang akan mendapatkan voucher makan dari Sari Rasa Group ya. Jadi nah bukan kita Kak Putri, nanti mungkin storygram selanjutnya kalau narasumbernya bukan Kak Putri boleh join kayaknya ya. Iya, nggak apa-apa. Boleh Tenang. ya? Aku juga bingung cara ngambilnya gimana. Agak jauh memang. Iya. Kak Putri, ini untuk pemenang pertama, penanya pertama dari Tasya Ronauli. Kalau di Jepang ini tarawehnya di mana, Kak Putri? Ada masjid nggak di sana? Oh, ada. Tadi yang kayak aku bilang, jadi beberapa negara yang basicnya Islam kayak Turki atau Indonesia, itu kita punya masjid di Tokyo. Itu kalau yang Turki, Masjid Cami ataupun Masjid Indonesia itu ada jadwal tarawehnya setiap hari. Oh, itu untuk terawihnya sekarang ini kan pandemi kan berarti udah semakin baik ya gitu ya. Di Jepang udah makin baik juga belum ini Kak? Oh iya sih, keadaan sekitar sih makin baik, tapi untuk yang kumpul-kumpul gitu tuh Masih belum ya? belum. Nah, kalau untuk tarawih ini apakah masih di beberapa persen yang boleh ikut tarawih atau udah full boleh masuk semua 100%? Aduh, Kurang paham ya. kayaknya sih, iya, aku soalnya enggak. Aku pernah ikutan, cuma sebelum COVID kan, pas COVID itu waktu awal-awal kan parah banget, sampai Iya, apa-apa udahlah di rumah. Pola hidup tuh kan berubah juga, jadinya aku nggak terlalu nyari keluar. Udah terbiasa jadinya di rumah gitu ya untuk Oke, baik. Itu tadi untuk pertanyaan dari Tasya Ronauli. Selamat, kamu sudah mendapatkan voucher makan ya. Satu lagi, Kak Putri ada bertanya juga, ini dari Timothy Janvier 2. Kak, bulan puasa kangen makanan Indonesia nggak? Banyak nggak restoran Indonesia di sana? Tuh, kangen nggak nih Kak Putri? Kangen banget dong. Udah Dikangenin 3 apa sih? tahun karena COVID nggak pulang, udah 3 Oh tahun. iya benar-benar. Yang dikangenin apa sih kalau misalnya makanan apa ya, makanan bulan puasa yang biasa dikangenin sama Kak Putri apa sih? Selain Aku tuh gorengan, selain gorengan. paling kangen tuh lontong dengan isi oncom, karena di Jepang tuh nggak ada oncom. Oh, ya, tahu. Oh, itu makanan favorit yang dikangenin. Iya, biasanya di rumah aku tuh kan makannya itu lontong isi oncom sama risol yang isi bihun itu loh. Nah, itu yang aku paling kangenin dari Indonesia. Oke. Restoran Indo banyak nggak Kak? Ini tadi ditanyain sama Timothy. Itu kalau restoran Indonesia sekarang sudah banyak di Tokyo ya. Itu ada yang berbasis kayak restoran Tegal. Itu ada sekarang sampai yang ternyata ya. Iya, kayak warteg beneran. Jadi kita bisa milih, itu ada sekarang. Ada restoran yang kayak restoran biasa itu juga mungkin udah ada 10. Kalau di Tokyo, Shibuya ada, Akihabara ada, Shinjuku ada 2, wah banyak. Nggak Gitu. bisa terlalu banyak, nanti kurang waktunya malahan ya Kak ya. Iya. Oke, berarti nggak ada halangan. Ini untuk Kak Putri juga untuk icip-icip makanan Indonesia karena kangen belum bisa balik ke Indonesia. Makan di restoran Indonesia di Jepang juga nggak masalah ya. Oke, itu tadi 2 pemenang ya yang berhasil mendapatkan voucher makan dari Sari Rasa Group. Selamat untuk Tasya Ronauli dan juga yang kedua adalah Timothy Janvier 2. Bukan cuma 2 pertanyaan, Kak Putri tenang, masih ada pertanyaan lain. Ini yang selama live kita ternyata juga sudah ikutan bertanya. Yang pengen tahu juga ini seperti apa Ramadan di Jepang. Dari Santi di Instagram. Ada makanan berbuka yang khas sesuai musim nggak sih di Jepang, Kak Putri? Makanan berbuka yang khas di Jepang ini yang sesuai dengan musim. Musim semi misalnya yang khas apa, musim dingin apa gitu, ada nggak sih? Kalau berbukanya sih kayaknya nggak ada ya. Kalau makanan berbukanya nggak ada. Kalau makanan khas musim sih ada. Iya. Biasanya yang paling kerasa itu buah ya kalau di sini. Benar-benar sesuai musimnya. Kayak misalnya ichigo tuh apa ya? Strawberry. Itu tuh paling enak di musim dingin.
Sekitar bulan Oh, 12 sampai bulan 3 itu stroberinya besar-besar, besar-besar. sekitar segede tangan kayaknya. Beneran gede banget Oh, dan gede dong. manis. Iya, gede. Segede kepalan tangan juga ada, sama manis. Itu enak banget. Oke, itu musim dingin. Dingin. Kalau Hmm. musim gugur itu ubi bakar Mm-mm. tuh biasanya Ubi ya. Cilembu Eh, bukan ya? kayak cilembu tapi manis banget. Oke, ternyata Iya. bener ya. Terus Kesemek apa ya? Kaki-kaki. Kesemek. kesemek bener, kenapa jadi di Jepangin sih Kak? Oh iya, maaf aku lupa. Kesemek Gimana ya. dong? Iya, kesemek sama Oke. buah pir ya. Pir Jepang yang Ah. gede. Jadi pirnya tuh kan kalau kita pir Amerika ya yang warna kuning. Mm-mm. Mm-mm. Kalau Jepang tuh warnanya coklat gede gitu deh. Oh, oke. Berarti Dan ada juicy itu apa ya? Juicy itu apa ya? Ya, kayak air berair banget, enak gitu ya, berair bener-bener banget. bener. Berarti ada makanan lebih ke buah ya, Kak Putri Lebih ya? ke buah. Lebih ke buah. Oke, lanjut. Ada yang bertanya lagi ini, Kak Putri dari Prameswari Mita di Instagram. Ada nggak sih pengalaman paling berat saat puasa di Jepang? Mungkin pengaruh musim ataupun lingkungan. Wah, itu sama yang tadi sudah saya katakan, itu pas musim panas berat banget. Jadi kan karena saya karyawan swasta, itu jam masuk di Jepang tuh jam 9 pagi sampai jam 18 kan. Itu tuh waktu itu jam masuknya dan jam keluarnya segitu gitu. Sedangkan kalau pulang ngantor tuh kadang jam 9-an. Nah, itu tuh otomatis nggak sahur kan. Jadi saya lebih milih tidur daripada sahur. Terus, karena sahurnya juga sama kayak makan malam jatuhnya, ya udahlah makan malam aja sekali gitu. Terus ada itu waktu tahun pertama yang saya kena musim panas itu nggak sahur selama 1 minggu, terus begitu pas tidur asam lambung naik sampai muntah asam lambung, terus jatuh duduk karena nggak ada tenaga gitu, mungkin karena nggak terlalu sahur ya. shock. Iya benar Iya, benar benar. Ini awal-awal ke Jepang berarti ya, Kak Putri ya? iya. Masih adaptasi ya. Iya, itu paling paling apa ya? Itu paling pengalaman paling serem sama wah gitu. Oke. Ada lagi yang bertanya, Kak Putri. Waduh, banyak ya ini ya. Dari bacanya apa ini? Celega 18 aja kali ya, maaf ya. Yang nama akunnya saya salah bacanya. Pertama kali puasa di Jepang, sahur dan buka ini pakai apa? Salam dari Indonesia. Wih, sahurnya Throwback sedikit, apa? throwback banyak sih. Aduh, Oke, apakah atau saya mungkin udah waktu nggak datang ingat. pertama kali ke Indo bawa apa oleh-oleh dari Indonesia buat berbuka gitu? Oh, waktu itu tuh saya lebih ke makanan Jepang sih biasanya. Jadi kayak mungkin makan sushi atau apa itu ada beli di Konbini juga suruh. Saya tuh nggak suka masak soalnya. Oh, sukanya yang Jadi instan. iya. Biasanya kan di Jepang itu di supermarketnya banyak pilihan bento sudah jadi. Jadi saya beli itu terus dimakan. Seingat saya sih seperti itu. Seingat. Tapi kalau misalnya sekarang saya nanya makanan favorit dari Kak Putri untuk berbuka itu apa sih? Yang protein. Mau bilang yang tadi ya, itu behind the scene kita loh Kak Putri. Oh iya, maaf kan aku lupa. Iya, jadi aku paling suka tuh minuman protein Jepang namanya jangan boleh. Nanti jadi Nggak boleh kayak sebut. promosi. Iya. Betul, ada minuman. Iya. Itu Minuman tuh protein Jepang. minuman protein Jepang itu favorit. Sama ada tahu juga. Jadi dia kayak tahu bar. Itu juga protein. Oh, wow, sehat sekali. Agak berbeda ya tadi ya. Karena gak ada gorengan, jadi beralih ke yang sehat-sehat ya Kak Putri ya. Iya. Kemudian, waduh, ini masih ngomongin menu favorit. Kalau pertanyaan dari Alfian, ini pertanyaan menu sahur favorit di Jepang, Kak Putri. Wah. Enggak, soalnya kan tadi aku nggak pernah sahur ya, jadi aku juga bingung. Tapi kalau akhir-akhir ini tuh suka ayam goreng. Jadi bikin ayam goreng sendiri, Akhirnya masak digoreng, dong. tinggal dimakan. Iya. Enggak sih, itu kalau lagi pengen aja. Kalau akhir-akhir ini menu sahur favorit itu lebih ke mie instan, mie samyang. Oh, samyang Tanpa challenge. nasi ya. Tanpa nasi.
Kan orang Indo suka makan nasi ya. Bener, Enggak, yang nanti kalau iya. dimasukin ke bekal itu jadi kotak-kotak. Nasinya Iya kotak, betul. mie-nya juga kotak. Oke, itu. Tapi kalau misalnya, sorry, nanya juga lagi nih Kak Putri, penasaran. Kalau misalnya sahur gitu, susah nggak sih Kak Putri nyari makannya? Oh, wah aku nggak pernah nyari keluar sih. Jadi Memang biasanya pas masak pulang ya? kerja sekalian Oh, beli. oh oke oke oke. Siap, lanjut lagi Kak Putri. Dari Hanafuri. Jadi pertanyaannya gini, tadi katanya suka makan gorengan juga. Di Jepang minyak gorengnya mahal juga nggak Kak? Hanafuri, itu kalau di Jepang harga makanan untuk beberapa tahun terakhir itu, beberapa tahun terakhir, enggak, mereka memang jarang naik kayak di Indonesia. Tapi akhir-akhir ini tuh karena keadaan ekonomi dan lain sebagainya, ada kenaikan masing-masing tuh 10 yen. Jadi tetap naik ya. Naik, tapi bayangin, naik 10 yen itu kan sama dengan kayak sekitar 1.500-an, karena Indonesia. Itu di Jepang aja banyak yang protes. Kenapa bisa naik harga minyak gitu? Padahal naiknya cuma 1.500, coba kalau di Indonesia Bener. udah. Wah, sudah jadi dilanjutkan ya Kak Putri. Iya. Cuma kita-kita aja ya. Oke, berarti ikutan naik, tapi masih bisa ditolerir nampaknya. Pertanyaan terakhir, Kak Putri dari Rizky 8526. Mungkin Kak Rizky ini tadi baru aja join, jadi mungkin belum terinfo hal menarik apa aja selama puasa di Jepang yang boleh di-share-kan ke sahabat Sonora. Silakan Kak Putri. Menarik. Apa nih yang menarik? Apa ya? Mikir keras nih kayaknya Kak Putri. Iya, soalnya yang menariknya itu kan saya tuh biasanya kalau puasa pas lagi kerja ya, jadi nggak ada yang menarik, jadi sama aja biasa aja gitu. Nggak jalan-jalan cari untuk berbuka ya Kak ya? Oh iya, paling itu juga beli, nggak jalan-jalan juga sih. Oh paling ya itu kalau menariknya bukan pas puasanya, lebih ke pas Idul Fitri. Jadi biasanya KBRI sebelum COVID itu mereka bagi-bagi ketupat gratis, ketupat sayur gratis. Waduh. Itu menarik, iya, karena kita bisa ketemu banyak orang Indonesia di Iya, situ, dapat bener. makanan gratis juga, enak itu. Oh salah. Tetap makanan gratis gak boleh ditolak Kak Putri. Banget. Baik, itu tadi pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah saya tanyakan ke Kak Putri. Ini sahabat Sonora pertanyaan yang penasaran juga ini nampaknya dengan suasana Ramadan di Jepang. Kak Putri, terima kasih sekali malam hari ini di Jepang. Sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing ke sahabat Sonora. Sehat selalu Kak Putri. Iya, terima kasih. Tetap semangat untuk sisa puasanya Kak Putri ya. Ya, tinggal 2 minggu lagi ya? Enggak ya? Tinggal 2 minggu lagi. Oke, baik. Maaf juga tadi Kak Putri sempat telat ini juga untuk sahabat Sonora karena di flyer jam berapa, tapi joinnya baru jam berapa biasa. Teknis dulu di belakang, ada yang perlu dibenerin dulu Kak Putri. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Baik Kak Putri, thank you. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu untuk Kak Putri dan teman-teman yang ada di Jepang. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora, terima kasih yang sudah menyaksikan live Instagram di sore hari ini di program Ramadan Berbagi. Pastinya di minggu depan, ini di hari yang sama, di hari Senin, di hari Rabu dan di hari Jumat kita akan ada lagi tentunya dengan topik-topik seputar Ramadan lainnya. Dan juga saya ingatkan ya, jadi H-1 sebelum program Ramadan Berbagi, yaitu berarti di hari Minggu, kemudian juga di hari Selasa dan di hari Kamis, Anda silakan boleh cek Instagram Sonora @sonora_fm92 untuk lihatnya. Ada question box nanti di situ, ada topiknya kita juga apa yang akan kita bahas. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan voucher makan dari Sari Rasa Group, boleh sampaikan pertanyaan Anda di question box yang nanti akan kami share di Storygram untuk Instagram @sonora_fm92. Ketemu lagi di minggu depan, sahabat Sonora, di hari Senin, Rabu, dan hari Jumat juga di minggu depan, tentunya dengan topik-topik Ramadan lainnya yang lebih seru. Bye-bye!